Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu untaian kalimat yang begitu luar biasa. Allah mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Bicara anak adalah mereka amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara anak adalah di mana tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka. Dan bicara anak adalah investasi masa depan untuk kepentingan orang tua di akhirat kelak nanti insyaallah. Dan juga bicara anak adalah bicara peradaban. Salah dalam mendidik mereka, maka peradaban mereka akan menjadi sebagai suatu hal yang dikhawatirkan, ditakutkan. Mereka akan menjadi generasi terpuruk. Salah dalam mendidik mereka, maka yang terjadi adalah sebuah kekhawatiran yang begitu dalam, begitu tinggi. Dengan ayatnya Allah ingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. An-Nisa ayat 9. Anak soleh atau qurrata a'yun tidak dilahirkan, tapi mereka dibentuk, mereka dibina melalui proses yang dinamakan dengan proses pendidikan, sehingga sangat jelas apa yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladi 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani, rawahul Bukhari. Tinggal tergantung bagaimana orang tua mampu melahirkan, membentuk lingkungan. Kelak mereka akan menjadi orang-orang yang baik kah? Dalam hal ini anak-anak yang soleh dan solehah kah? Atau mereka menjadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani, atau sekalipun orang Majusi. Tinggal tergantung sejauh mana proses pendidikan kita kepada mereka. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan bagaimana ihtimam, perhatian orang tua kepada anak-anak mereka agar mereka menjadi anak yang berkembang dan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses fid dunya wal akhirah. Ada 4 metode yang Luqman ajarkan kepada kita, yang ini Allah abadikan di dalam ayatnya. Yang pertama adalah pola pendidikan akidah atau pendekatan kepada penguatan nilai-nilai tauhid yang Luqman ajarkan kepada anaknya. Dan ini juga sebagai suatu nilai yang sangat berharga dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, di mana nasihat yang diajarkan kepada anak-anaknya adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Pola pendidikan yang pertama dengan pendekatan nilai akidah ataupun tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih fokus kepada 3 pendekatan. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang ini kemudian berorientasi kepada bagaimana tidak ada yang dimaksud kecuali Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Ar-Razik, dan Allah sebagai Al-Malik.
yang mampu melahirkan sebuah nilai ketundukan sebagai seorang hamba hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-mulkiyah yang mampu melahirkan generasi kita, anak-anak kita menjadi anak yang malikan muto'an, yang dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya wali. Mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya sebagai Al-Hakim. Mereka menjadikan sebagai Allah satu-satunya sebagai Al-Ghayah, sebagai tujuan dalam kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga adalah mereka menjadikan tauhid uluhiyah yang mereka selalu berorientasi menjadikan ilahan ma'budan, sesembahan yang memang layak untuk disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian dirangkum menjadi satu dari ketiga tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah, maka akan tumbuh dan berkembang, tertanam di dalam diri mereka adalah la ma'budan illallah, tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita berharap betul anak-anak kita menjadi generasi Rabbani yang menjadikan tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya tempat mereka berlindung. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya dengan pendidikan ibadah. Kalimat yang beliau sampaikan kepada anaknya adalah ya bunayya aqimus shalah. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya pernah menyampaikan kepada kita bahwa as-shalatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah sebagai tiang agama, sebagai imad dalam kehidupan kita, bagi anak-anak kita. Juga siapa yang kemudian menegakkan agama, berarti dia sudah mengokohkan din dalam kehidupannya. Dan bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah menyampaikan muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'as sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'un ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, perintahkan, ajarkan anak-anakmu yang pertama dengan sholat ketika dimana mereka berusia 9 tahun, dan pukul mereka ketika mereka sudah masuk usia 10 tahun. Lalu pisahkan di antara mereka dalam tidur mereka. Ini pendidikan yang kedua perihal tentang masalah sholat sebagai fondasi dasar agar mereka menjadikan sholat sebagai tiang dalam kehidupan mereka. Adapun yang ketiga jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendidikan akhlak. Pun masih Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, bismillahirrahmanirrahim, wasbiru ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Berikan nilai-nilai kesabaran kepada mereka terhadap musibah yang telah menimpa mereka, karena itu akan menjadikan sebuah nilai ataupun azam dalam segala urusan mereka ketika mereka memiliki akhlak yang tinggi dalam kehidupan mereka. Di sisi lain kita bisa melihat di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah pernah menyampaikan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna dalam kehidupan mereka adalah ketika di mana mereka memiliki keimanan yang baik, maka akan ditopang dengan akhlak yang indah, luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat secara akidah, namun juga bagus secara akhlak. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, Luqman mengajarkan kepada kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, apa? Yaitu pendidikan dakwah.
agar mereka memiliki kekuatan secara ideologi. Jadi anak-anak yang selalu mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya kepada nilai-nilai kebenaran. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Luqman ayat 17. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan kepada kita, untuk anak-anak kita semuanya, bahwa dakwah itu adalah sebuah prinsip sebagai dasar untuk bagaimana kita memiliki kewajiban menyampaikan nilai-nilai kebenaran kepada siapa saja. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemunkaran di antara kamu, maka falyughayyir, maka rubahlah dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Ini secara umum dan juga secara khusus, baik kita ataupun juga anak-anak kita, di mana mereka dalam prinsip hidup mereka harus memiliki nilai-nilai menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dan bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Perintah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kita semua, orang tua, generasi muda, anak-anak, ketika di mana memiliki identitas sebagai seorang muslim dan muslimah, maka kemudian mereka layak untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran kepada siapa saja. Inilah 4 konsep yang diajarkan oleh Luqman kepada kita semua tentang bagaimana menjadikan anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadikan takwa sebagai imam dalam kehidupan mereka, yang pernah dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, dengan perhatian kita kepada mereka, dengan pendidikan kita kepada mereka, dengan pembinaan yang kita lakukan kepada mereka, mudah-mudahan mereka kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dengan doa-doa mereka mampu menerangkan dan meluaskan alam kubur orang tua, sehingga Allah tempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.